Kudus bagi kami. Kami siap ya Tuhan. Dalam Yesus yang siap boleh berkata amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam. Maafkan kami terlambat karena tersesat tadi di Merbo. Jalannya mutar-mutar. Bawa si Google. Google ini pun tak akurat ini. Bawakan kami ke saya perlu harusnya lebih cepat ya. Hanya Tuhan yang gak pernah salah. Haleluya. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari perhatikan dalam Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Saya bacakan begini firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hidup dalam damai sejahtera, itu renungan kita hari ini. Dan ini tidak bisa terjadi begitu saja. Ini terjadi karena kita yang memutuskannya. Jadi ada sebab damai sejahtera ini terjadi. Tentu setelah damai baru kita mengalami sejahtera. Dan ada hubungannya itu damai sejahtera. Damai sejahtera artinya luar dalamnya bagus, rohani fisiknya bagus, hidup rohani hidup jasmaninya bagus. Damai itu artinya harmonis, selaras, indah, enak. Kalau dalam Mazmur 133 bilang sungguh alangkah baik indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Damai itu rukun, indah, baik. Dan tentu kalau sudah rukun, ayat 3 bilang kesanalah Tuhan memerintahkan hidup dan berkat selamanya. Haleluya. Haleluya. Makanya damai sejahtera ini satu paket, ya. Dan damai sejahtera yang dari Allah ini bukan hanya kelihatan bagus, tetapi kenyataannya pun luar dalamnya bagus. Amin. Ya. Dan ini terjadi bukan begitu saja terjadi. Ini terjadi karena sengaja kita mau membuat ini terjadi. Nah, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah pilihan dan keputusan. Apa yang ditabur akan dituai. Jadi kalau saudara mau merubah nasib, itu keputusan, bukan terjadi begitu saja. Damai sejahtera itu terjadi jikalau dihadirkan yang namanya kebenaran. Kebenaran itulah yang menumbuhkan yang namanya buah, namanya damai sejahtera. Tentu kebenaran ini tidak seperti kebenaran yang diketahui oleh umum. Kebenaran ini adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang sempurna, yang akurat. Apakah kebenaran itu? Yesus berkata Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran itu. Ketika kita hidup mengikuti Yesus, kita sedang hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam Yesus, kita sudah hidup dalam kebenaran. Kita dibenarkan dan hidup benar. Ketika kita berjalan bersama Yesus, kita sudah berjalan dalam kebenaran. Ketika kita memiliki dasar iman Yesus, berarti iman kita sudah benar. Dan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang sesungguhnya yang dikatakan di sini adalah Yesus dan firman. Maka kalau kita selaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran, maka saudaraku, hidup kita jadi benar. Ketika kita ada dalam posisi dalam kebenaran, ketika kebenaran itu hadir di hati, pikiran, ucapan, perkataan kita, maka tumbuhlah damai sejahtera. Ketika orang menanam jagung dengan di tanah yang baik, maka akan tumbuhlah
buah jeruk. Ketika ditanamkan, dihidupi, dihadirkan ada kebenaran, maka tumbuhlah damai. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman itu selamanya, bukan sementara. Kalau bahagia karena uang, habis uang hilang kebahagiaannya. Kalau damai hanya karena begitu-begitu saja, selesai itu ini. Tetapi kalau yang dari Tuhan itu akurat, tidak sementara, tapi dikatakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Nah ini penting, karena ini tidak dapat kita dari dunia. Dan kebenaran inilah atau yang menumbuhkan damai sejahtera, dan damai inilah modal untuk kita bersatu. Dalam banyak perbedaan, oleh damai inilah kita bisa membangun kesatuan. Dan lewat kesatuanlah kita bisa membangun. Tidak ada orang yang bertengkar, berperang, berselisih bisa membangun, kecuali menghancurkan. Jadi di dunia ini butuh sekali damai sejahtera. Dan ini bukan ciptaan manusia. Ini akibat langsung dari kehadiran firman dalam kehidupan kita. Ya, apalagi di tengah-tengah dunia sekarang. Bisa saja karena banyak masalah orang tidak hidup dalam damai sejahtera. Bisa ada karena banyak salah dan dosa dan situasi tidak mendukung orang tidak hidup dalam damai. Kalau orang tidak hidup dalam damai, mustahil dia bisa sejahtera. Kesejahteraan yang kita lihat di kasat mata itu semua palsu, itu sudah. Jadi lewat kebenaranlah tumbuh damai sejahtera. Damai itulah kekuatan modal dasar kita bisa membangun kesatuan. Kalau sudah bersatu bisa membangun, satu menjadi kuat, cerai menjadi runtuh. Jadi luar biasa efeknya kalau damai sejahtera. Kalau kita ambil secara rohani, tanpa damai kita tidak akan bisa, saudaraku, mengalami hal-hal yang bagus, membangun hal-hal yang bagus. Ya, damai itu artinya harmonis, tenang, tentram, selaras. Kayak alat musik yang kita mainkan ini selaras. Kalau sempat pemain keyboard main di G, bass main di F, drum suka-suka, tambah lagi gitar dia main di E, tambah lagi saxophone main di bass, mainkan kacau saudara. Pemimpin pujian pun nyanyinya dari nada A, waduh, itu bagus dalam menyanyi dan main band. Itu tidak damai, tidak selaras. Ya, ketika disepakati kita main di A, maka semua A, walaupun suara keyboard, suara bass, suara string, suara drum beda. Kami main di dalam nada A dengan seharusnya bagaimana memainkan nada itu. Demikian juga boleh ada orang nampaknya kumpul kompak-kompak, kalau tidak ada kebenaran tidak akan ada damai. Bisa aja nampaknya suami istri kayak mesra, tapi kalau tidak ada kebenaran dalam hati, pikiran, perkataan, tindakan mereka, nampaknya aja seperti mesra, sebenarnya di dalam roh. Jadi harus ada kebenaran, akibatnya tumbuhlah damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kita sudah dapat damai sejahtera ini, bukan situasi emosional, artinya kalau lagi keadaan nggak bagus bilang damai, enggak. Ini untuk selamanya, permanen. Kayak emas murni walaupun ditanam tetap emas dan tidak berkarat. Demikian juga damai sejahtera ini beda sekali. Dia bisa bertahan selamanya kalau kita pegang terus kebenaran, karena kebenaran itu menghasilkan damai sejahtera untuk selamanya. Kalau kita damai sejahtera itu artinya luar dalamnya bagus, indah, sungguh alangkah baik dan indahnya. Kalau ini ada dalam rumah tangga kayak surga. Kalau ini ada dalam gereja itu merupakan istana Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Kalau ini ada dalam pribadi kita membawa damai bagi banyak orang. Hidup kita enak. Ibarat harmoni musik yang bisa dilihat, didengar, diperhatikan orang, seperti simfoni yang dimainkan, sehingga terberkatilah orang yang
melihat hidupnya. Di damai sejahtera ini dampaknya hebat sekali. Kalau kita ada damai, rohani kita bertumbuh dan kuat. Kalau ada damai, pikiran kita tidak pernah stres. Kalau kita damai, kita jarang dan tidak bisa kena penyakit. 80% lebih penyakit fisik disebabkan ada ketidakhadiran damai di hati dan pikiran. Kalau soal makanan itu 10% lebih kurang. Makanya obat apapun yang paling canggih, dokter apapun, pengetahuan dokter apapun yang paling hebat, kalau tidak ada damai, hati pikiran orang tetap akan jatuh. Paling kuat mereka bertahan 70 tahun. Kalau 80 tahun itu sudah susah banget, apalagi lebih. Dan segera minta didoakan segera mati. Kita bilang. Tapi ketika kita tertanam di bait Allah, di mana bait Allah tempatnya Tuhan hadir dan kita ada di hadirannya dan menerima kebenaran, maka kita tumbuh seperti pohon korma katanya. Kita tumbuh seperti pohon aras yang bisa ribuan tahun. Makin tua makin bagus pohon aras itu. Sampai tua pun katanya gemuk segar untuk menyaksikan penggenapan firman diceritakan kepada anak cucunya. Luar biasa. Tapi saudaraku, ini tidak bisa terjadi begitu saja. Ini bukan seperti kita jalan-jalan dan mendapat uang. Enggak. Ini sengaja dihadirkan karena kita mengambil keputusan untuk terus menerima, menghadirkan kebenaran di dalam hati kita sehingga hati kita damai, di pikiran kita sehingga kita tidak stres, di dalam perkataan kita sehingga kita tidak mengaco dan kacau, dalam tindakan kita sehingga tindakan kita menghasilkan sesuatu yang enak, sehingga kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Damai sejahtera gabungan dari hidup luar dalamnya bagus, rohani jasmani bagus, hidup di muka bumi dan hidup secara rohani bagus. Makanya kalau sudah ada damai sejahtera, sukacita pun pasti datang. Haleluya. Kalau sudah ada damai sejahtera, berkat pun pasti datang. Makanya kalau ada rumah tangga tidak pernah bertengkar, karena damai sejahtera ini terus ada, maka rumah tangga ini semakin harmonis, semakin indah. Sampai Tuhan bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Urapan Tuhan turun, kesana dan Tuhan perintahkan berkat kehidupan selamanya. Keluarga ini terberkati. Kita tidak ada yang miskin lagi. Kita kaya rohani dan jasmani. Haleluya. Untuk menjadi kaya tidak perlu saudara sebanting tulang susah payah kata kita. Kalau kekayaan yang Tuhan beri sama kita, cukup kita hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu menumbuhkan damai sejahtera. Orang benar ditaruh di kepalanya berkat, berkat yang ditaruh Tuhan di kepalanya jadikan dia kaya. Terutama rohani dulu, baru manifestasinya efeknya kepada jasmani. Jadi kalau saudara mau ekonomi bagus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apakah kebenaran? Apakah kerajaan Allah? Itu kebenaran. Bagaimana hidup dalam pola kebenaran? Dan kebenaran itu Yesus dan firman-Nya. Langsung efeknya damai sejahtera dan langsung berkat pun akan datang. Makanya kita harus bisa bahagia. Itu sebabnya disuruh kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Maksudnya kebenaran kita hadirkan supaya hendak menjadi di bumi seperti di surga. Haleluya. Realita banyak orang berusaha kaya tapi susah. Kalaupun ada sekitar 2% lebih karena jago cari uang jadi kaya, pun setelah kaya mereka tetap susah. Kenapa? Hidup ini gak ada puasnya kalau bukan Tuhan yang memuaskan. Dan Tuhan bisa memuaskan kalau berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tidak bisa kita puas karena uang, karena apapun. Salomo ingin puas dengan wanita sampai menikah 1000 orang. Puas dengan harta tidak bisa, puas dengan jabatan tidak bisa, puas dengan apapun di dunia nggak bisa. Kenapa? Kepuasan itu hanya bisa terjadi kalau terpenuhi kebutuhan rohani. Dan kebutuhan rohani hanya Tuhan yang bisa.
memenuhinya. Sebelum kebutuhan rohani terpenuhi, tak ada orang puas. Saya dulu pernah berpikir, waktu saya bawa sepeda motor pulang pelayanan malam-malam kempes, harus norong tempel. Kadang-kadang saya jatuh. Pada waktu saya jatuh, hujan-hujan pulang dari sini di Rantau. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku mau melayani. Aku nggak sanggup kalau begini lagi. Beri aku mobil second Tunjadi. Berilah aku mobil second harga 35 juta. Saya bersyukur awalnya, tapi nggak puas, minta ganti. Yang ini pun Tuhan yang agak baik lagi nih. Terus itu udah ganti, yang ini lagi. Aksi pun udah lagi. Dan itu ganti lagi. Tahu berapa kali? Dari situ saya tahu, iya, nggak bisa puas. Maunya sawit itu 5 hektar nggak cukup lah. Dari 5 hektar, maunya 10 hektar, 100 hektar. Sedunia ini sama saudara. Iya. Enggak akan puas. Kau minum air di muka bumi ini, kau haus terus. Tapi kalau kau minum air yang dari aku, air hidup namanya, kau akan puas bahkan hatimu mengalir. Jadi supaya enak hidup ini, bagaimana Pak? Supaya puas hidup ini enak. Jangan seperti kata orang, kamulah yang di kota itu enak, kami di kampung ini enggak enak. Menurut orang desa, enak di kota. Tapi orang kota justru bilang enak di desa, makanya mereka tambah si alam, bikin ke desa-desa. Ada tepi, bikin kemah di hutan-hutan, banyak nyamuknya. Jadi pertanyaannya, mana yang benar? Di kota atau di desa? Gak bisa. Kita bilang enaklah kamu banyak uang. Yang banyak uang sekarang banyak stres, banyak di penjara. Ya kan? Orang itu bilang kamulah enak, walaupun nggak banyak uang, sehat, sukacita, kena hujan pun nggak pilek, nggak sakit. Jadi mana yang enak? Orang nggak punya uang bilang orang kaya enak, orang kaya bilang kamulah enak, di desa itu asri, itu pemandangan bebas, semuanya alami. Kami ini ribut, kota ribut. Orang desa bilang sedih kali desa ini. Jadi mana yang enak? Yang enak dekat dengan Tuhan. Haleluya. Makanya unang mengapian itu halal. Kalau mengapian itu artinya cemburu untuk maju, bolehlah. Tapi kalau mengapian kau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, kau banding-bandingkan suamimu dengan orang lain, seandainya lah suamimu kayak gitu, gawat saudara. Seandainya aku punya rumah seperti itu, bahagia, enggak bisa. Berbahagialah orang yang lapar haus akan ujung-ujungnya kebenaran juga. Enggak ada kebenaran, tak ada damai sejahtera. Tak ada damai sejahtera, enggak menikmati hidup ini. Saya pikir orang yang diberkati Tuhan secara jasmani bukan dilihat dari banyak uangnya. Saya kasih tahu, kalau Anda sudah punya itu, berarti kau sudah dapat berkat di muka bumi ini. Ini masih berkat dunia, belum berkat rohani lagi ya. Kau makan enak, masih bebas makan, belum banyak tantangan. Sekarang banyak orang tantangan, ya kan? Ya, tentu makan secukupnya lah, ya kan? Yang kedua, kau tidur enak. Ada banyak orang yang bisa tidur enak. Ya, sindrom orang tua kalau sudah 60 ke atas, sindromnya adalah susah tidur. Ya. Yang ketiga, badan sehat. Udah kaya saudara. Amin. Walaupun di Tabanasmu tidak ada 100 juta. Karena orang sehat lebih kaya daripada orang banyak uang tapi sakit. Orang makan enak, apa saja masih bisa dimakan. Amin. Daripada orang banyak uang, apa saja bisa dibelinya tapi tidak bisa makan. Oh, sudah lebih kaya. Makanya Tuhan mengajak kita bersyukur. Ya. Kalau tidur enak, ada orang kaya nggak bisa tidur enak. Harus makan pil tidur. Udah makan pil tidur pun tak tidur.
Jadi kalau orang diberkati di muka bumi, jangan bilang dialah diberkati Tuhan ya. Kenapa? Lembunya tambah 5 lagi. Kalau itu ukurannya, orang komunis bilang, kalah Tuhan kamu, masih 5 lembu dikasih Tuhan kamu. Aku baru-baru ini baru bangun apartemen 10.000 unit, harganya sekitar 10 triliun. Itu Tuhan kami, dia dari Tuhan kamu. Kamu 5 lembu dikasih, aku 10 triliun. Makanya ukurannya bukan di sini. Ukurannya di mana? Makan enak apa saja, tidur enak, tanpa obat tidur, sehat. Nah itu dikasih Tuhan sama yang mencari kebenaran lewat ibadah. Berkati roti makanan air minumanmu, dijauhkan penyakit. Kalaupun ada musuhmu, dijauhkan semuanya. Sehingga Tuhan kenyangkan kau seumur hidup. Haleluya. Dan itu terjadi kalau kau hidup dalam kebenaran. Kalau hidup kau dalam kesalahan, kacau. Ya. Sampai saat ini banyak orang hidup dalam kekacauan dan tidak benar. Contoh, saya ajak kita perhatikan dulu misalnya Yakobus pasal berapa ya? 3 ayat 16. Ini orang Batak kalau belum dipulihkan ini masih banyak yang kayaknya. Sebab Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah ini harus dihanguskan ini dalam diri kita. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Intinya berpusat pada diri sendiri. Makanya iri. Berpusat pada diri sendiri, makanya mementingkan diri sendiri. Kalau ada yang kacau hidup kita, tidak ada damai. Kalau ini kita terapkan di keluarga, kacau keluarga. Kalau ini diterapkan di gereja, kacau keluarga gara-gara orang ini. Dan semua jenis kejahatan dibuat orang. Ini bukan hidup benar, ini bukan kebenaran. Ini buah daging, ini dosa. Kasih contoh. Iri itu maksudnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau saudara masih susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, bahaya. Kacau hidup, tidak akan damai. Karena itu salah cara hidupnya, cara berpikirnya. Orang baru beli TV, susah dia. Orang baru beli mobil, cerewet dia. Orang baju baru, ini beri katanya. Ya kan? Orang makin cantik, sudah tua pun so bersolek, tak tahu diri kan. Jadi susah dia. Orang jelek miskin, nah kan miskinnya kurang berdua itu katanya lagi. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Gak ada di sini memang itu. Amin. Maksudku jangan sampai ada. Amin. Karena di gereja pun boleh masuk ini karena itu di hati. Sampai ada jemaat mengingatkan saya, Pak, hati-hati. Kenapa saya? Aku latihan. Sebab Bapak beli Fortuner nanti sibuk jemaat. Ini berarti ya. Iya juga ya sepikir. Istilah dunia kesenjangan ekonomi ya. Padahal dia capek cari makan. Lalu dia bangun rumahnya istana kan? Datang orang yang pengemis yang tukang apa sana? Yang tukang parkiran, iya orang kaya juga tahu, nggak mau bantu percuma kaya nggak dikasih kami gitu ya. Apa urusan sebenarnya? Ya kan lu berjuang untuk kaya bukan minta-minta dari dia, bukan minjam dari dia kan gitu. Pokoknya kalau kaya kasihlah kami, kan makan sendiri. Ya. Ayo donor demo. Memang kacau ya. Jadi saya pikir lawan-lawan politiknya si Jokowi itu orang-orang iri itu semua. Ya kan? Dibangunnya apa bisa kita makan jalan, makan aspal katanya. Memang orang iri dalam kekacauan ya kan? Susah orang iri. Tapi bikin susah orang juga, dia ngaco. Iya. Orang makin kaya dia sibuk. Sebentar yang kekayaannya, jangan sok kali dia. Karena mana ada sok kali ya kan? Ya ada sok kali, sebentar kekayaan.
Dunia ini kayak pedati berkawan, kayak pedati. Karena biasa di bawah. Kita tunggu lah. Padahal dia kaya bukan gara-gara dibantu. Kalau gara-gara dibantu senang lah ya. Gara-gara dibantu jadi sukses kita. Bangga. Ini enggak, dia enggak ada bantu 10.000. Tapi yang susah ini orang. Dia enggak ada damai sejahtera ya. Serba salah di mata dia semua orang. Mementingkan diri sendiri. Di Rantau Perapat aku ingatkan, nanti penutupan panitia jangan ada ribut. Amin. Kan? Justru sebaliknya kita kalau dalam kebenaran, kita berpikir benar, kita berkata benar, isi pikiran kita, buah pikiran kita benar, di hati kita ada kebenaran dan membuat kebenaran. Kita benar, sehingga damai sejahtera. Orang yang melihat pun jadi damai sejahtera, karena anak Tuhan itu cirinya berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut. Jadi kalau belum membawa damai belum anak Allah. Anak Allah itu ada apa namanya? Inner beauty-nya ada di dalam itu. Kalaupun wajahnya pas-pasan, karena kecantikan dari dalam itu lebih. Jadi kalau dia anak gadis laris dia, kalau dia anak muda laris dia. Haleluya. Jadi dia nggak mau jual murah, jual mahal sekali. Haleluya. Haleluya. Saya dulu walaupun birongkar pendek kurus, jual mahal saya. Nganter. Haleluya. Ada inner beauty. Dan lama-lama gitu. Makanya aku bilang pernah dalam khotbah saya, makin lama orang akan makin ganteng kalau bagus. Amin. Sampai nanti di surga kita cantik ganteng, seganteng-gantengnya. Lebih ganteng dari malaikat, cantik dari malaikat. Sekarang sering terjadi. Haleluya. Saudara lihat kan makin ganteng kan? Amin. Tapi kalau makin keribut, itu kok balik dari Jakarta itu sempam jebet. Maka sekarang stay lah. Seperti kita ini stay. Baru enak dipakai. Lagi jauh yang memakainya. Tapi kalau kita ini semahal-mahalnya, sejago-jago orang memakainya, kalau tidak di stay pas seperti seharusnya, sebenarnya ngaco itu perlu dimainkan. Demikian juga setelah pikiran. Kebenaran. Amun itu lebih bahaya. Kebenaran. Nah, bisa ribut nanti penutupan panitia Natal. Jangan. Kurasa. Kan gara-gara ngomong ini bisa rusak orang kan? Cuma kalau kita menghadapi masalah, menghadapi kesalahan, harus bersikap benar dengan cara yang bukan maksudnya kita kompromi sama yang salah. Sikap kita menghadapinya yang benar, sehingga memberi solusi dan kita pun tidak kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita menghadapinya dengan cara yang salah, tadinya kita sudah damai, tapi kita menanggapi, meresponi, mengomongi, bersikap salah, hilang damai sejahtera kita. Akhirnya berkelahi kita. Ya kan? Harusnya kalaupun salah, hadapi dengan cara yang benar, yang salah itu selesai dan kita tetap damai. Amin. Jadi kalau masalah dihadapi dengan salah, tambah masalah, sehingga kau pun bermasalah. Kau menghadapi masalah tidak dengan cara yang salah, tapi cara yang benar, kau tidak akan kena masalah, malah kau menyelesaikan masalah. Masalah itu menjadi kebaikan bagimu. Karena orang benar, saudaraku, merdeka. Ada yang bisa membelenggu, apalagi mengalahkan. Yang ada adalah damai sejahtera. Jadi jangan saudaraku menghadapi dengan cara yang salah. Kita ini terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, kumpulkan Tuhan. Iya kan? Ya. Tujuannya supaya kita saling menyempurnakan. Caranya kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Udah istri salah, disalahin lagi, yang penting salah lah. Iya kan? Harusnya responnya dengan cara yang benar. Amin. Ngomonglah yang benar, jangan yang salah. Ya kan? Katakanlah cabai di daging itu kurang pedas. Ya, bukan itu kurang pedas. Jangan gara-gara kurang pedas ngomong mau jadi salah, hilang damai sejahtera.
Tersinggung pula yang pemasak ini kan. Aja kawan bilang, betul orang datang, tahu kan orang. Pulang, nggak jadi makan jalan dia. Padahal udah sumbang 300.000. Oke lah, bilanglah kurang pedas dari kali Pak Bubas ya, itu aja kan. Jadi orang mereka pun, iyalah memang apa kurang dia, kurang bertanya orang lain. Jadi kalau masalah dihadapi, kesalahan dihadapi dengan cara yang benar, kita tidak kehilangan damai, malah orang lain bisa diperbaiki. Amin. Tapi orang salah dihadapi dengan cara yang salah, maka bermasalah. Itu sebabnya ketika kita hidup dalam Tuhan, yang namanya iri, yang namanya kepentingan diri sendiri dihabisi. Kalau nggak dihabisi itu gawat kita. Ya, dan damai sejahtera itu dimulai dari diri kita, keluarga kita, baru sampai gereja dan seterusnya. Dan sengaja kita hadirkan kebenaran. Jadi ngomonglah benar, isilah di pikiranmu yang benar, buah pikiranmu jadi benar, isilah hatimu dengan kebenaran, meluaplah kebenaran, selaraskanlah hidupmu dengan langkah-langkah kebenaran. Sudah pasti damai sejahtera diberkati. Ekonomi ke depan bukan situasi ekonomi menurut Alkitab itu makin parah yang akan datang. Tapi hidup kita tidak tergantung dengan dunia, karena hidup kita tergantung kepada Allah. Maka diberkatilah orang yang berharap mengandalkan. Maka ekonomi kita harus lebih bagus. Maka hadirkan kebenaran supaya tumbuh damai sejahtera. Orang damai sejahtera pasti diberkati. Amin. Amin. Orang nggak perlu terlibat antikristus karena transaksi ekonomi di perut muda enggak. Saya memang lihat kalau orang miskin pulang uang gampang tergoda, terjebak dengan tipu muslihat iblis dan bohong. Saya perhatikan orang yang banyak utang cenderung mau bohong. Hati-hati. Ya, dan itu semua masalah keuangan. Jadi kita sudah menganut pola keuangan yang merdeka, pola kerajaan Allah. Haleluya. Pola ini tidak tergoncangkan. Caranya, kalau keuanganmu sesuai dengan tuntunan firman. Kalau tidak, semua akan goncang kecuali kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah kita harus terapkan pola dalam keuangan. Semua. Dan hanya satu yang tidak tergoncangkan, pola kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah kebenaran. Ayo. Jadi hadapi yang salah dengan cara yang benar. Lalu kau tidak hilang damai sejahtera, tetapi justru orang-orang yang mau mendengarkanmu akan memperbaiki diri sehingga kau membawa damai. Amin. Amin. Kalau tidak ada damai sejahtera, susah kita bersama. Susah. Mari kita berdua bersama, dua puasa. Enggak satu, enggak dapat. Alkitab bilang harus sehati. Nah itu hanya kebenaran yang bisa membuat satu, dan satu itu kuat, satu itu bisa membangun. Jadi jangan saudaraku berpikir salah. Kalau salah itu hadapi dengan cara yang benar. Apa dekorasi dibuat? Jangan terus gitu. Amin. Kadang-kadang banyak kali kritik sehingga cara ngomongnya, sikapnya salah. Kau kan kehilangan damai sejahtera, apalagi dibalas. Suka gula kata gula. Nah, rambutnya beras bagus. Suka gula kok amat jual. Dan kita wow. Itu belajar dong, saudara. Haleluya. Yesus Raja Damai sudah datang dalam hidup kita. Izinkan dia mencipta damai. Amin. Amin. Saya jamin semua sehat kalau ada damai. Perjuangkan damai ini. Cara film. Orang mau bawa ngomong salah, jangan. Selama ada kebenaran, selama-lamanya juga damai. Amin. Ini mahal ini. Karena damai ini nggak bisa didapat karena banyak uang. Bisa. Hanya karena kebenaran. Dunia ini sekarang sedikit damai sejahtera. Ya, saya pikir ke depan keluarga yang damai sejahtera akan menjadi pakai Tuhan memenangkan keluarga-keluarga. Nah, banyak keluarga yang damai, banyak. Ya?
Lagi kami suami ini kan, payah kali ini pikiran ini berubah. Nah, sempat berubah memang dahsyat ya. Jadi itu sebabnya ketika kita terus pegang kebenaran, semua yang namanya iri mementingkan dari sini habisi semua. Dan dalam sejahtera. Berkat pasti datang. Kita bisa evaluasi nanti di akhir tahun ini kan kita ada kesaksian keluarga, nanti boleh diminta renungan kebaktian keluarga awali jam 00 Januari nanti 2020. Aku dan sesi rumahku beribadah. Ada kita bikin tertib acara dan beribadah. Haleluya. Awali dengan bagus supaya bisa kita berjalan bagus dan tetap. Nanti kita akan evaluasi tahun 2022 nanti pasti naik. Alkitab bilang kalau kita mendengar melakukan firman, kita akan tetap naik. Haleluya. Harus naik. Pasti dia dan kita makin bagus. Itu kata Tuhan dan itu pasang. Kalau kata Jokowi belum tentu lihat situasi. Ini kata Tuhan. Haleluya. Jalan orang benar seperti terang, makin terang sampai pada puncak. Tuhan mau kita sampai pada puncak. Haleluya. Bisa menciptakan damai dalam hati kita? Bisa? Karena banyak orang bernakal, setiap nakal ribut. Lagi panitianya suka ribut gitu. Ya kan? Lagi kurang uang pula kan? Itulah, aku bilang jangan saling menyalahkan. Jadi kita harus menyikapi semua dengan benar, walaupun tidak kompromi dengan yang salah. Salah tetap salah. Cuma sikap kita menghadapi yang salah itu yang penting. Supaya kita damai. Dan yang lain pun kalau menerima kebenaran itu dia pun jadi benar. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Sudahkah kau memiliki damai hatimu? Sudahkah kau memiliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadi hamba yang raja di hidupku. Katakan lagi. Sudahkah kau memiliki damai di hatimu? Sudahkah kau memiliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Tapi hamba tidak ada di hidup. Katakan sekali. Sudahkah kau memiliki damai di hatimu? Sudahkah kau memiliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia ada di hidup. Dan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, menundukkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui firman, menjadikan firman itu sesuatu yang penting. Bahkan kita sengaja tanam di pikiran kita, renungkan, sengaja kita simpan di hati kita, sengaja kita lakukan berapa pembelajaran. Karena firman ini segalanya bagi kita. Itu kebenaran yang akan menumbuhkan damai sejahtera, yang akan membuat kita bisa membawa kesatuan keluarga. Itu yang bisa membuat kita membangun. Oh haleluya. Sudahkah kau memiliki? Biar kita hari ini memiliki sukacita dan sejahtera.
Sudah kau miliki damai di hati. Sudah kau miliki sukacita di hidupku. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Berikanlah Dia di hidupku. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Berikanlah Dia di hidupku. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Berikanlah Dia di hidupku. Kau Tuhan sumber segala dan firman Tuhan memberi kami firman Saudaraku, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka saja berlebar dengan pikiran bagi Tuhan dan firman. Bila mana firman dan kerjaan lewat roh dalam Tuhan, Tuhan suka itu. Bahkan merasakan kasih dan menjaga kekuatan. Jadi ingin kau menang lebih dari sebentar. Rancangannya dalam sejahtera dan buang yang salah dari pikiran, buang yang salah dari hati. Jangan menggunakan kita menggunakan yang salah. Berjuanglah untuk tidak benar. Aku sendiri yang mengambil dan segala. Kamu sedang mengambil dan
lalu karena dilihat oleh keluarga besarnya suami istri ibunya bahwa cucunya ini, anaknya ini nggak dapat hadiah, bukan sengaja tapi silap, panitia ini ada yang salah. Meresponnya dengan cara yang salah. Lalu dia ngambil kamu keluar dari badan, dia ikut makan bersama dengan kamu. Dia tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa mesti karena hadiah buku yang berharga mungkin 3.000 harus dia bilang damai sejahtera? Memang pada dia salah, tapi tidak respon yang salah. Jangan terjadi di sini. Kita merayakan Yesus Raja Damai tapi kita tidak. Jangan sampai ada. Kalau salah memang salah, tapi responnya yang saya kenal. Murah kali Yesus menyuruh kita untuk berbuat salah, untuk kehilangan damai sejahtera. Kita yang rugi kalau kita tidak damai sejahtera. Tapi sengajalah hadirkan damai sejahtera dengan cara sengajalah hadirkan firman di pikiran, di hati pun, di ngomong, di tindakan. Nikmatilah damai sejahtera dan bawalah damai sejahtera itu kepada Allah, karena Engkaulah anak Allah yang membawa. Katakan pujian ini, aku bahagia dan hidup. Yesus bersabari dan pulang. Aku bahagia. Meskipun kami Tuhan masih banyak kekurangan, selama kami pegang rangkul kebenaran, kami bisa damai dan bahagia. Karena di dalam Engkau kami pasti diubah, pasti diberkati, sehingga hari bertambah hari bertambah indah. Allah mendandani kami lebih dari indahnya bunga bau. Engkau Tuhan sangat mengasihi kami. Di matamu kami sangat berharga. Makanya kau tebus kami dengan sesama dengan nyawamu sendiri. Itu sebabnya kami tidak mau merendahkan siapapun dan jangan mau juga menganggap diri hina. Tetapi kami harus buang sombong itu, karena kebenaran yang membuat hidup kami damai, sehingga kami damai sejahtera. Kiranya kami bawa Tuhan sampai kepada akhir tahun ini, sehingga tahun 2020 kami ibarat pesawat sedang tinggal landas mencapai tujuan Tuhan yang jauh. Tuntut kami Roh Kudus, kami berkata siap. Yang siap boleh berkata amin.